Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, kita bersyukur hari ini boleh lagi bersama-sama berkumpul ya via Zoom. Walaupun kita berbeda tempat, tapi kita boleh bersama-sama mengikuti PA pada malam hari ini. Nah, tema PA kita pada malam hari ini yaitu Allah mengasihi kita. Seperti Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh bahwa kasih Tuhan itu besar dan luas dan tidak terukur. Oleh sebab itu, mari sebelum kita menyambut PA kita pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh lagi bersama-sama untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapilah. Pakailah setiap kami untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan sungguh boleh dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai PA kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, namun sebelumnya saya lihat dulu, ini sudah di-mute, oke. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu dari KPPK nomor 27, Kasih Allah.
Oke, saya persilakan kepada Muse untuk menyampaikan PA. Baik, terima kasih, Isi. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, semua jemaat. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Ya, Muse. puji Baik. Tuhan, baik ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema besar, yaitu Allah memperhatikan kita. Nah, salah satu tanda atau bukti ya bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita itu adalah kasihnya kepada kita. Nah, kalau kita bicara tentang tema ini, memang ya kita sudah sangat familiar, dan saya yakin bahwa kita semua percaya dan sudah mengalami kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, tapi saya ingin mengajak kita untuk lebih mendalami tentang kasih Tuhan itu dalam hidup kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita semakin mengerti dan semakin merasakan mengalami kasih itu bukan hanya dari apa yang kita dengar, ya, tetapi sungguh itu adalah pengalaman yang kita alami sendiri, yang dapat kita buktikan di dalam hidup kita, ya, dalam kehidupan kita setiap harinya, setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi maupun juga di tengah-tengah keluarga dan juga di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya di dalam Gereja Anugerah Kristus. Nah, karena itu ada beberapa pertanyaan acuan yang akan kita bahas bersama berkaitan dengan subtema ini, yaitu Allah mengasihi kita. Dan nanti saya seperti biasa mengharapkan kita boleh memberikan respon, ya, memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga kita dapat saling memperkaya pembahasan kita bersama pada malam hari ini. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam bagian yang pertama, pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Ya, nanti kita akan baca ayat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kasih Allah kepada manusia? Nah, ini saya akan share dulu Alkitab, ya, untuk kita baca bersama ayat firman Tuhan itu. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, 7 sampai 8. Ya, baik. Minta Pak Andreas yang membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Ulangan 7 ayat 6, ya, ayat 6 sampai dengan 8. Ya, silakan Pak. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, oke. 8 ya. Iya, oke, Pak. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya pada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu harus ya. Sampai 8 aja, Pak. Ya, makasih Pak Andreas. Nah, baik Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini, ya, dari Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 8, ya, pertanyaan untuk kita sama-sama sharingkan malam hari ini adalah, bagaimanakah kasih Allah kepada kita berdasarkan ayat firman Tuhan ini? Bagaimanakah kasih Allah kepada manusia, kepada kita? Ya, silakan
Menurut Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan itu apa yang menggambarkan atau menunjukkan tentang kasih Allah kepada kita manusia? Saya Musa. Ya, oke, Lucy. Dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya. Dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya. Ya. Ya. Tanda dari kasih Allah kepada kita yang pertama, ya, yang dapat kita temukan dari ayat firman Tuhan ini berkaitan dengan pemilihan Allah atas kita, ya, pemilihan Allah atas kita. Ya, John Calvin, ya, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu menekankan tentang pemilihan Allah atas orang-orang pilihan, atas orang-orang percaya, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini satu tema yang menurut saya sangat menarik, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, karena tanda kasih Allah kepada kita adalah apa? Karena tandanya adalah Dia memilih, Dia menentukan, menetapkan kita menjadi umatnya, ya kan? Perhatikan. Dalam ayat 6 itu di bagian awalnya dikatakan sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Nah, ya, ini pernyataan Tuhan kepada orang Israel, ya. Nah, bagaimana cara Tuhan menetapkan mereka menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, umat yang dikhususkan, ya, umat yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang spesial bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pemilihan Allah. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa doktrin predestinasi itu tidak hanya muncul di dalam Perjanjian Baru, ya, tidak hanya bisa didasarkan pada Perjanjian Baru saja, tetapi juga di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Lama pemilihan Tuhan atas orang-orang pilihan itu dengan jelas juga disebutkan, ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi ketika Paulus bicara tentang orang-orang pilihan, Petrus bicara tentang orang-orang pilihan, demikian juga dengan para penulis Alkitab Perjanjian Baru yang lainnya berbicara tentang orang-orang pilihan, ya, itu dasarnya adalah dari Alkitab Perjanjian Lama. Nah, berdasarkan pemilihan Tuhan atas orang Israel yang menjadikan mereka sebagai umat yang kudus bagi Tuhan sendiri, ya, ini menunjukkan satu bukti kasih Allah kepada manusia, kepada kita juga secara pribadi. Ya, baik, terima kasih Lucy untuk jawabannya, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini, ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara temukan, ya, berkaitan dengan ayat firman Tuhan ini, bagaimana Allah mengasihi manusia, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Silakan, Bapak Ibu. Apa yang menjadi bukti atau tanda bagi kita yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Silakan. Bapak Ibu yang lain boleh, silakan. Ada yang mau menjawab? Dari ayat yang ke-6, saya pikir kita masih bisa menemukan jawaban yang kedua untuk pertanyaan itu. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia atau mengasihi kita? Silakan Bapak Ibu, Saudara. Dari kata kesayangan, apa yang Bapak Ibu temukan, ya, dari kata ini? Ya, kata kesayangan itu artinya apa? Kita sering juga bilang, ya, sama anak-anak kita, kamu adalah kesayangan kami,
ya, kamu adalah kesayangan papa mama, begitu ya, atau kita kepada pasangan kita sering mengatakan kamu adalah kesayangan saya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kata kesayangan di situ. Kalau kita lihat di dalam terjemahan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, di dalam Alkitab kita itu menggunakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari itu menggunakan kata istimewa. Nah, ya, istimewa, khusus. Istimewa itu artinya apa? Tidak ada bandingnya, tidak ada yang menyamai, ya, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan yang istimewa itu. Nah, itu arti dari istimewa. Nah, ini satu hal yang menarik, ya, Alkitab menggunakan istilah itu, istimewa. Nah, di dalam bahasa Inggris, ya, itu menggunakan istilah are upon, ya, are upon the face of the earth. Artinya apa? Yang paling atas, ya, yang paling atas, melebihi semua yang ada, yang hidup, yang kelihatan di dalam dunia ini. Nah, ini kalau kita belajar dari kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara, tanda dari Tuhan mengasihi kita, ya, itu adalah dengan menjadikan kita sebagai anak-anak kesayangannya, ya, yang paling istimewa, yang paling utama, mengatasi semua segala sesuatu yang lainnya, termasuk, ya, ciptaan-ciptaan yang lainnya, termasuk juga manusia-manusia yang lainnya. Nah, ini menggambarkan tentang kasih yang besar, ya, yang kita terima dari Tuhan, yang kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan lagi orang-orang yang biasa saja di dalam pandangan Tuhan, tapi kita ini adalah orang-orang yang menjadi kesayangannya Tuhan, umat kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangannya Tuhan. Nah, kalau kita kesayangan, maka ya itu satu status yang sangat istimewa sekali, ya, satu status yang sangat istimewa sekali. Baik, itu akan menunjukkan apa? Perhatian, ya, kepedulian Tuhan, ya, bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga, melindungi kita, anak-anak yang menjadi kesayangannya. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa tanda kasih Tuhan kepada kita itu adalah dengan menjadikan kita sebagai umat atau anak-anak kesayangannya. Yang kedua, nah, dari ayat yang ke-7, perhatikan, Bapak Ibu. Bagaimana Allah memilih kita? Apa yang Bapak Ibu temukan dari ayat firman Tuhan ini? Silakan. Saya beri kesempatan kepada kita untuk boleh memberikan jawabannya. Silakan, Bapak Ibu, Saudara. Ada? Silakan. Musuh, kalau menurut saya karena bangsa yang kecil, jadi Tuhan terpikat. Ini kata bangsa yang kecil, ya, bangsa yang kecil atau dari sisi jumlah, itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, yang Ibu Lilis katakan tadi, artinya bahwa Tuhan, ya, atau yang menjadi syarat atau yang menjadi sesuatu yang mendasari kasih Tuhan itu atas kita itu bukan karena kondisi atau keadaan kita, ya, atau karena kelayakan kita, atau karena sesuatu yang baik, yang spesial yang ada di dalam diri kita, ya, yang menjadikan Tuhan itu memilih kita dan menjadikan kita sebagai umat atau anak-anak kesayangannya. Ya. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, ayat firman Tuhan itu, Paulus katakan apa? Kamu diselamatkan karena anugerah, bukan karena jasamu atau bukan karena usahamu, ya. Nah, jadi dalam hal ini perjanjian lama, dalam hal ini melalui Musa,
Tuhan juga menyatakan kepada orang Israel dan kepada kita bahwa kasih Tuhan ya kepada kita itu bukan didasarkan atas kelayakan kita atau sesuatu yang spesial yang ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang disukai, yang disayangi, yang dipilih oleh Tuhan, ya, yang menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana Perjanjian Lama juga mengungkapkan satu gambaran tentang kasih Allah yang didasarkan kepada kasih itu sendiri, kasih yang dari Tuhan itu sendiri. Jadi dengan kata lain Tuhan mau katakan begini, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita pintar, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita adalah orang-orang yang melebihi orang-orang yang lainnya. Ya, kalau dibandingkan orang Israel dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka, sebenarnya kalau pilihan Tuhan itu didasarkan kepada kehebatan, kebesaran dari satu bangsa, sebenarnya Tuhan bisa pilih bangsa yang lain. Ya, nah, benar kan? Kalau kita lihat orang Israel ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, mereka adalah bangsa budak, ya, bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Nah, kalau pilihan Tuhan itu didasarkan kepada kehebatan satu bangsa, kebesaran satu bangsa, harusnya Tuhan pasti lebih memilih bangsa Mesir daripada bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Nah, maka Tuhan katakan bahwa bukan karena kamu besar, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu adalah bangsa yang kuat, melebihi bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini, maka Tuhan memilih kamu, tetapi justru karena kamu yang paling kecil. Bukankah kamu adalah bangsa yang paling kecil, dikatakan itu. Justru karena kamu yang paling kecil, ya, maka Tuhan memilih dan mengasihi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat mengaplikasikan ayat firman Tuhan ini kepada diri kita masing-masing, ya, kita pasti akan dengan jujur bisa mengatakan bahwa ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat ini adalah satu kebenaran. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, ya, kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang benar, kita bukan orang yang suci, bukan orang yang kudus, kita bukan orang yang sempurna. Ya, nah maka Paulus katakan di dalam kitab Roma, ya, bahwa Tuhan memilih kita bukan pada waktu kita ini adalah orang yang baik, ya. Tuhan memilih kamu bukan pada waktu kamu adalah orang yang benar, tetapi justru pada waktu kamu berdosa, waktu kita ada dalam kondisi yang berdosa, Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Nah, ini adalah satu hal yang patut kita syukuri ya dalam hidup ini, karena kalau kita adalah orang-orang kekasih Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya, maka ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, tapi justru waktu kita lemah, kata firman Tuhan. Waktu kamu lemah, kata lemah artinya waktu kamu adalah orang yang berdosa, disitulah Tuhan memilih kita. Seperti Tuhan memilih Israel, ya, walaupun mereka adalah bangsa yang kecil, mereka adalah bangsa yang diperbudak. Tapi kasih Tuhan itu tidak melihat kepada siapa mereka, bagaimana keadaan mereka pada waktu itu, tetapi kasih Allah yang bersumber dari dirinya sendiri itu, itulah kasih yang sejati, yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Nah, dalam ayat 8, ini adalah dasarnya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang melandasi kasih Tuhan itu kepada orang Israel? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, dalam ayat ini ada dua dasar yang Tuhan tunjukkan, yang menyatakan dengan jelas, ya, tentang mengapa alasan atau mengapa Tuhan mengasihi bangsa Israel, sekalipun mereka adalah bangsa yang paling kecil. Ya, Tuhan menggunakan istilah yang paling kecil dari segala bangsa,
bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir pada waktu itu, ya. Nah, ada dua alasannya kita temukan di situ. Yang pertama, ya, dikatakan tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Perhatikan kalimat ini, ya. Karena Tuhan mengasihi kamu. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita adalah dasarnya itu adalah karena kasihnya sendiri, karena dirinya sendiri, ya. Maka ya nanti kita akan bahas di dalam bagian yang lain yang menyatakan bahwa kenapa Tuhan mengasihi, ya. Tuhan mengasihi karena memang Dia ingin menyatakan kasih-Nya, dan itu adalah didasarkan kepada kehendak Tuhan sendiri dan didasarkan kepada hak prerogatif dari Tuhan sendiri untuk mengasihi orang-orang yang mau dikasihinya. Jadi kita ingat bahwa ayat ini menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena keadaan kita, bukan karena kita adalah orang-orang yang layak untuk dikasihi, tapi hanya dasarnya satu-satunya itu adalah karena kasih dari Tuhan itu sendiri. Ya, didasarkan kepada kasih-Nya sendiri, maka Dia mau mengasihi kita. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini juga kita menemukan istilah memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Nah, ini menunjukkan apa? Kasih Tuhan itu kepada kita itu didasarkan kepada kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan dan kebesarannya di dalam Dia mengingat akan janji-janjinya atas kita, ya, orang-orang pilihannya, atas kita orang-orang yang Dia kasihi. Jadi alasan yang kedua mengapa Tuhan mengasihi kita, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang memegang janjinya, yang tidak pernah melupakan apa yang telah Dia janjikan, yang telah Dia sumpahkan kepada kita, ya, baik kepada orang Israel melalui nenek moyang dari orang-orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, maupun juga kepada kita di dalam firman Tuhan. Maka ketika Tuhan mengatakan, "Aku mengasihi kamu," maka itu adalah sesuatu yang pasti Tuhan akan genapi, ya, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, dan terbukti bahwa ketika orang Israel yang adalah orang pilihan itu jatuh bangun di dalam hidup mereka sebagai bangsa pilihan. Sebentar mereka setia, tetapi di sisi yang lain kemudian mereka juga memberontak melawan Tuhan, tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, tapi kita lihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah diingkari, ya. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan tidak pernah kemudian melupakan apa yang sudah Dia janjikan kepada umat pilihannya, kepada nenek moyang dari orang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa keturunannya akan menjadi umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tetap menjadikan Israel sampai sebagai umat pilihannya sampai dengan hari ini, ya, dan sampai dengan akhir dari dunia berdasarkan garis keturunan yang Tuhan nyatakan melalui nenek moyang mereka, ya. Nah, maka kalau kita berkata apakah sampai hari ini orang Israel itu adalah umat pilihan, ya dari segi garis keturunan mereka tetap adalah umat pilihan. Tetapi tidak dari sisi keselamatan, ya, karena keselamatan itu tetap jalannya itu hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi ya, walaupun orang Israel tidak termasuk di dalam belum, ya, kalau mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak termasuk dalam bangsa yang diselamatkan atau orang yang diselamatkan, tetapi janji Tuhan menjadikan mereka sebagai bangsa yang spesial di hadapan Tuhan itu tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Tetap berlaku bagi Israel sebagai bangsa yang khusus, yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga demikian. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang didasarkan kepada kesetiaannya terhadap sumpah atau janji yang Dia ucapkan kepada kita. Maka sekalipun
kita jatuh bangun di dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita bisa pegang janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat dalam kehidupan kita, yang tidak pernah akan membuang kita, anak-anaknya, orang-orang pilihannya. Ketika kita berdosa dan kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, ya, mengakui dosa kita dan meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita dan tetap membuka tangannya, membuka hatinya untuk menerima kita, menjadikan kita sebagai anak-anak kekasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Maka dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan 10, kita ingat ya firman Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala engkau dari dosamu dan menyucikan engkau, ya, menyucikan engkau. Ia akan mengampuni dan menyucikan engkau dari segala dosa dan pelanggaran. Ini adalah menggambarkan tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, maka ya di satu sisi kasih Tuhan itu didasarkan kepada pilihan Allah itu sendiri, didasarkan kepada kasih-Nya sendiri, tetapi di sisi yang lain bahwa Tuhan mengasihi kita, ya didasarkan kepada kesetiaan-Nya terhadap janji-janjinya di dalam hidup kita. Maka kita bisa tetap percaya dan terus pegang janji Tuhan yang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita tetap akan ada di dalam kasih Tuhan selama-lamanya. Ya, kita ingat Roma pasal 10 mengatakan apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ini pertanyaan retoris yang diajukan oleh Paulus ya kepada jemaat di Roma untuk menunjukkan tentang kasih Allah yang tidak berubah, yang tetap untuk selama-lamanya, kasih Tuhan yang tidak akan beranjak, yang tidak akan dialihkan dari hidup kita kepada yang lain. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekali Dia memilih kita menjadi anaknya, maka kita tetap adalah orang-orang pilihannya. Sekali Dia menyatakan dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka untuk selamanya Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita sering tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Menarik ya, menggambarkan tentang kasih Tuhan yang besar, ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai dengan 9. Ya, saya akan bukakan, sharekan ayat ini. Bapak Ibu juga bisa buka di dalam di dalam Alkitab masing-masing ya. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Oke, baik. Minta Ibu Lilis yang bacakan ayat firman Tuhan ini. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kamu kali ya. Perbuatan kasih setia. Ketutup sama ini. Oh, Tuhan sorry. perbuatan ketutup sama oke Bu ya. Oh, itunya ya, layar gambar ya. Tuhan, ya, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Yang ke-8 ya, musuh ya. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Ya, 9. Lanjut 9, musuh ya? Ya, 9, Bu. Ya. Dan dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan
Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bu Lilis untuk sudah baca firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9, apa yang kita temukan ya tentang kasih Allah kepada kita manusia? Silakan, ada yang mau memberikan jawaban? Bagaimana Allah mengasihi kita? Dalam ayat 7, silakan Bapak Ibu. Kebenaran apa yang Bapak Ibu bisa temukan, Bapak Ibu Saudara bisa temukan dalam ayat ini? Ada, silakan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, Musa. Perbuatan Tuhan yang masyhur. Oke, iya. Berbicara tentang perbuatan Tuhan yang masyhur. Ya, perbuatan Tuhan yang masyhur itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Coba kita bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ayat 7. Aku hendak mewartakan kasih Tuhan dan memuji Dia karena segala perbuatannya. Dengan limpah Ia memberkati umat-Nya karena Ia berbelas kasihan dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Ya, kita temukan dua istilah dari ayat ini ya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, terjemahan dari kata masyhur, kasih Tuhan yang masyhur itu menggambarkan tentang apa? Kasih Tuhan yang menyatakan belas kasihan-Nya kepada kita dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melukiskan tentang kasih Allah, ya, dan ternyata di dalam Perjanjian Lama kita menemukan tentang Allah yang kasih, ya. Nah, kita seringkali mendengar ya atau membaca di dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana Allah Perjanjian Lama itu digambarkan sebagai Allah yang kejam, Allah yang selalu marah, yang selalu menghukum orang-orang yang berdosa, begitu ya. Tetapi ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kasih Tuhan yang sangat besar, ya, yang digambarkan dengan beberapa kata yang menunjukkan tentang kasih-Nya yang besar itu, yang masyhur itu katanya. Gitu, kata masyhur itu menggambarkan tentang apa? Kebesaran, sesuatu yang tidak terbatas. Gitu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita menemukan bahwa kasih Allah itu kepada kita itu dinyatakan melalui Dia melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Ya, kalau saya mau minta kita masing-masing kita menyebutkan berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati hari ini, ya saya yakin banyak sekali. Ya, kita bisa sebutkan satu persatu berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak, saya yakin kita pasti bisa menyebutkan sangat banyak sekali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Ya, hidup itu sendiri adalah berkat Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas dengan baik, ya, dengan udara yang cukup untuk paru-paru kita, untuk jantung kita, sehingga kita tidak mengalami sesak nafas, ya, itu juga adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Karena sekarang ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan bernapas, ya, baik itu karena sakit, penyakit yang dia alami, dan juga disebabkan oleh karena virus COVID-19, ya, yang menyerang paru-paru, pernapasan, sehingga membuat banyak orang yang terjangkit virus susah bernapas. Nah, kalau kita bisa bernapas dengan baik hari ini, tidak mengalami sesak napas, itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa makan ya 3 kali sehari sampai dengan hari ini atau berapa kali sehari dalam satu hari, itu adalah berkat Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau anak-anak kita semuanya baik, sehat, ya, mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup mereka, ya, dalam pendidikan mereka, itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, kalau kita punya keluarga yang mengasihi kita, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Ya, kalau kita mau sebutkan satu persatu berkat Tuhan itu, wah itu
terlalu banyak sekali. Ya, maka kalau kita berkata bagaimana Tuhan mengasihi kita, ya dengan Dia melimpahkan berkat-Nya, dengan Dia memberkati kehidupan kita, umat-Nya, anak-anak. Ya, nah ini menggambarkan tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, di sana digunakan istilah kata berbelas kasihan. Kata berbelas kasihan itu menunjukkan kepada ya kasihan Allah kepada kita, ya orang-orang yang sangat membutuhkan kasih, belas kasihan di dalam dunia ini, ya karena melihat kepada diri kita sebagai orang yang berdosa, manusia yang lemah, yang terbatas di dalam banyak hal dalam hidup ini, kita sangat membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita, ya saya yakin kita sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah tidak tahu di mana lagi. Kita sudah selesai, sudah game over hidup kita di dalam dunia ini. Tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhanlah kita bisa ada sampai dengan hari ini. Ya, kita bisa ada sampai dengan hari ini. Kita masih tetap kuat, kita masih tetap sehat, kita masih bisa ya menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Semua adalah karena belas kasihan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya yang ketiga itu adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, Yesaya menggambarkan tentang kasih yang tak berkesudahan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Artinya kasih Tuhan itu tidak akan mungkin berakhir, tidak akan mungkin selesai dalam hidup kita. Ya, bahwa sekali Tuhan mengasihi, selamanya Tuhan mengasihi kita. Ya, sekalipun kita orang berdosa, sekalipun kita sering mengecewakan hati Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, tapi kasih-Nya tidak pernah berubah ya dalam hidup kita, karena kasih-Nya tidak pernah, kasih-Nya itu tidak berkesudahan, ya, everlasting love, ya, itu adalah kasih yang sejati. Ya, kasih sesama kita bisa berakhir, ya, bisa terkondisi. Kasih orang-orang yang ada di sekeliling kita terhadap kita bisa ditentukan oleh baik itu keadaan dari orang yang mengasihi kita maupun juga situasi dan keadaan yang ada di sekitar. Tapi kasih Tuhan tidak bergantung, tidak dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan apapun yang ada dalam hidup kita, ya. Karena kasih itu adalah kasih yang sejati, kasih yang sempurna, yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Nah, maka ini adalah tiga tanda yang Tuhan berikan lagi bagi kita tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita melalui apa? Melalui melalui dengan Dia melimpahkan berkat-Nya, ya, dengan Dia katakan dengan limpah Ia memberkati umat-Nya. Ya, berkat Tuhan bukan berkat yang sekedarnya, bukan berkat yang secukupnya, yang seadanya, tapi limpah, ya, menggambarkan satu yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang tak dapat diukur dan tak dapat dibatasi dengan apapun juga. Dan ya, kasih Tuhan itu ditunjukkan kepada kita dengan Dia menyatakan belas kasihan-Nya kepada kita. Dan kasih yang tak berkesudahan. Baik, Bapak Ibu, dari ayat-ayat firman Tuhan ini, ya, dari ayat-ayat firman Tuhan ini, kita melihat, ya, menemukan satu istilah yang menarik, ya, satu istilah yang menarik, yaitu kata juru selamat. Nah, ini dia, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sangat familiar dengan kata ini ketika kita membaca Perjanjian Baru. Ternyata istilah juru selamat itu tidak hanya muncul atau baru muncul di dalam Perjanjian Baru, tetapi sejak awal dalam Perjanjian Lama Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai juru selamat, ya, juru selamat bagi kita, ya, menyatakan diri sebagai juru selamat bagi kita, ya. Dengan cara apa? Menyelamatkan umat-Nya, orang Israel, ya, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, melepaskan mereka, ya, dari perbudakan itu, dan kemudian membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu menggambarkan tentang apa?
satu karya juru selamat, seorang yang menjadi juru selamat, yang menyelamatkan ya orang yang dikasihinya dari situasi yang tidak baik, dari keadaan yang tidak baik. Maka ini menggambarkan tentang kasih Allah ya yang ditunjukkan kepada kita melalui penyataan diri Allah sebagai juru selamat bagi kita ya. Dan kalau kita baca di dalam ayat 9, bagaimana Tuhan menubuatkan ya, menyatakan dan sekaligus juga menubuatkan tentang dirinya sendiri yang akan menjadi juru selamat bagi manusia ya, bagi kita. Nah, maka dikatakan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dengan kasih dan belas kasihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilah ini, pernyataan ini menunjuk kepada karya keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Yaitu Allah menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi kita. Sehingga orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada karya keselamatan Allah di dalam Kristus, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya bagaimana Tuhan mengasihi kita, ya, dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai juru selamat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaannya, apakah yang menjadi penyataan terbesar dari kasih Allah kepada kita? Bapak Ibu hafal ayat firman Tuhan ini? Ada yang tidak hafal? Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin hafal semua, Musa. Hafal semua ya? Oke, puji Tuhan. Kita semua hafal ya. Hafal ya? Oke, silakan. Siapa yang hafal boleh coba sebutkan. Nggak usah kita buka Alkitab. Ayo Yohanes silakan. 3:16. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara, ada yang hafal, yang hafal firman Tuhan ini boleh melafalkan yang kita. Saya coba, Musuh ya. Oke, Bu, ya, mari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, sudah hampir. Oke, Bu Lili sudah hampir. Ada yang ya, hilang kata-katanya. Oke. Iya, oke. Ada lagi, silakan Pak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup kekal. Dikit lagi. Dikit lagi. Silakan Bapak Ibu yang lain ingin mencoba. Kasih Allah akan dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, hampir. Dikit lagi. Nah, ayo. Silakan. Ayo, C, dikit lagi, C. Dapat medali, C. Sudah hampir benar, cuman kata-katanya ada dua kata yang kurang ya. Benar nggak? Bisa dengar. Silakan. Begitu besar kasih Allah. Nah, ini mau coba? Ibu Elis, mau coba Yohanes 3 ayat 16. Bapak Tamrin atau Ice Herlina mau coba? Aku lah, Ce. Dia cika guru sekolah minggu, Ce. Oke, coba Lucy aja. Ayo, coba Lucy. Ya. Kalau salah koreksi ya, Musa. Ya, oke. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, 100 untuk Lucy ya. Yang lainnya 99 lah. Oke ya.
Iya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang ya sangat luar biasa, menggambarkan atau menyatakan tentang kasih Allah kepada kita. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penyataan terbesar dari kasih Allah kepada kita? Menurut Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi penyataan terbesar dari kasih Allah kepada kita? Ya, tadi kan sudah disebutkan tentang apa ya penyataan kasih Allah. Tapi itu Dia adalah telah penyataan menurunkan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang binasa Ya. tidak akan binasa. Oke. Nah, itu dia. Memberikan apa? Anaknya yang Anaknya yang tunggal. Nah, itu dia adalah penyataan terbesar dari kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi yang saya sebutkan ya dalam pembahasan sebelumnya tentang ya kesehatan, ya berkat makanan, berkat keluarga, berkat-berkat yang lain yang kita nikmati dalam hidup ini sebagai penyataan dari kasih Tuhan, itu bukan berkat yang terbesar, bukan penyataan kasih yang terbesar. Tapi penyataan kasih yang terbesar itu adalah apa? Dengan memberikan anak tunggalnya. Maka dikatakan dalam ayat firman Tuhan itu apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan, ya, memberikan dengan cuma-cuma anaknya yang tunggal, ya. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau membuktikan kasih Allah atas kita, kita bisa temukan itu di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, anak tunggal Allah, ya, memberikan anak tunggalnya, mengaruniakan anak tunggalnya bagi kita yang percaya kepadanya, ya. Nah, sehingga setiap kita yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ya kalau sebenarnya pokok ucapan syukur terbesar yang harus selalu kita ingat, selalu kita naikkan kepada Tuhan adalah apa? Pemberiannya yang terbesar untuk kita, yaitu anak tunggalnya. Tuhan Yesus Kristus yang diberikannya untuk kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, ya jangan lupa akan hal ini. Seringkali kita hanya banyak bersyukur kepada Tuhan berkaitan dengan berkat-berkat sekunder yang Tuhan berikan kepada kita. Berkaitan dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Tapi kita sering tidak bersyukur kepada Tuhan tentang berkat yang paling utama yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka setiap hari kita mengingat kasih Tuhan, bersyukurlah untuk keselamatan yang sudah Dia berikan. Bersyukur untuk banyak semua hal yang Tuhan berikan, tapi terutama bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah penyataan terbesar dari kasih Allah kepada kita, ya, yang menjadikan kita orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal, ya. Kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Yesaya tadi sebagai apa? Penyataan diri Allah sebagai juru selamat. Tanda kasih Allah yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat bagi kita. Ya, sebagaimana Allah menyelamatkan sebagai juru selamat menyelamatkan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir, demikian juga Allah menjadi juru selamat bagi kita dengan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, ya, sehingga kita tidak binasa di dalam dosa, tapi kita beroleh hidup yang kekal di dalam juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah satu pokok ucapan syukur terbesar yang harus selalu kita ingat. Kita terima kasih kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 16, Yesus melukiskan kasih dan keprihatinannya dengan tindakan seorang gembala. Nah, menurut ayat-ayat itu, ya, Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 16, hal-hal apa yang ingin diberikannya kepada kita? Nah, khususnya ayat 9, Bapak Ibu.
Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, ya. Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 16. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa bicara, ya, bisa baca sendiri. Kita fokuskan pembahasan kita di dalam ayat yang ke-9, ya. Nah, Tuhan Yesus katakan begini, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ya. Dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita temukan tentang satu gambaran Yesus sebagai gembala kita yang menyatakan tentang kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa yang kita temukan dari ayat firman Tuhan ini? Ya. Ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, "Akulah pintu. Siapa masuk melalui aku akan selamat, ia akan keluar masuk dan mendapat makanan." Nah, ini satu penegasan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dari firman ini menggambarkan tentang kasih Allah kepada kita melalui Putra Tunggalnya, Anak Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ya, ini di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa dialah pintu, satu-satunya pintu untuk masuk dalam keselamatan itu. Tidak ada pintu yang lain. Ya, walaupun di dunia ini banyak pintu, ada banyak pintu, tetapi hanya ada satu pintu untuk dapat masuk dalam keselamatan atau hidup yang kekal itu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah maka orang yang masuk, yang datang kepada Yesus, yang masuk ke dalam keselamatan itu melalui Tuhan Yesus Kristus, dikatakan apa? Ia akan selamat. Ya, ini penegasan yang Tuhan berikan. Ia akan selamat. Ya, keselamatan ini bicara tentang jaminan yang Tuhan berikan untuk hidup kita di dunia ini, tapi juga terlebih untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Maka dikatakan ia akan masuk dan keluar. Kata masuk dan keluar ini menggambarkan tentang satu realitas kehidupan kita, ya, sehari-hari, setiap harinya, masuk keluar. Kita masuk ke dalam rumah, kita keluar dari rumah kita untuk beraktivitas, kita keluar dari rumah untuk pergi kemana-mana dengan segala kesibukan kita, lalu kemudian dari semua itu kita pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah kita melalui pintu yang ada. Nah, ini menggambarkan tentang apa? Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan katakan apa? Orang yang masuk melalui pintu itu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, maka apa? Dia keluar masuknya, ya, artinya dalam seluruh kehidupan setiap harinya dia akan menemukan padang rumput. Ya, padang rumput itu menggambarkan tentang satu kehidupan bagi domba. Tanpa padang rumput, domba tidak akan bisa hidup. Demikian juga dengan kita, tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan dapat menikmati dan mengalami hidup kita di dalam dunia ini, dan terutama untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembahasan kita pada malam hari ini tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, Dia yang menyediakan hidup bagi kita dan yang mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Malam hari ini, ya, hal-hal apa saja dari ayat-ayat firman Tuhan itu yang menggambarkan tentang kasih Tuhan yang kita alami, yang begitu penting, yang sudah kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Silakan secara cepat saja, saya ajak kita satu persatu boleh menyebutkan untuk kita semuanya. Satu aja, silakan Bapak Ibu, Saudara. Dimulai dari Pak Andreas dulu, silakan.
hal yang paling penting yang menggambarkan tentang kasih Tuhan yang Pak Andreas sudah alami dalam hidup Pak Andreas? Silakan Pak. Tetap memberi kekuatan dan kesehatan pada hidup kita, musuh. Oke, tetap memberikan kesehatan dan kekuatan tiap-tiap hari ya. Oke, baik Pak Andreas. Oke, saya langsung ini aja ya, tunjuk aja ya. Lucy, silakan. Kasih Tuhan tuh tidak bergantung kondisi seperti yang Musa bilang tadi. Jadi apapun kondisi kita, tuh Tuhan tuh menerima sepenuhnya, bukan melihat siapa kita, kelebihan kita, tapi dalam kekurangan pun Tuhan masih mengasihi kita. Ya, dalam keadaan kita yang banyak kekurangan pun Tuhan tetap mengasihi. Bukan karena kita sudah sempurna Tuhan mengasihi. Oke, baik. Ibu Elis, silakan. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Oke, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita tiap hari. Ya. Oke, Pak Tamrin. Kami dengar tidak bisa. Oke, Pak. Ya, oke, ya. Tuhan memelihara ya, Pak Tamrin ya, memberi kesehatan seperti Pak Andreas tadi ya. Oke, Bu Herlina, silakan Bu. Menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Oke, menjaga, melindungi, penjagaan ya, perlindungan dari Tuhan. Oke, Bu Lilis. Menurut saya, Speakernya belum buka, Bu. oh ya, kalau menurut saya itu ayat-ayat dari sekian banyak itu yang paling menyentuh tuh Yohanes 3 ayat 16 itu, bahwa dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi kita sudah memiliki Tuhan Yesus, dia yang pemilik segala sesuatu, pemilik berkat, pemilik apapun yang kita mau, terus dia sehingga kita percaya kita beroleh hidup yang kekal. Oke, ya. Oke, yang terpenting bagi Bu Lilis adalah bagaimana Allah sudah memberikan Tuhan Yesus bagi Bu Lilis dan pribadi yang dibantu kita semua. Oke, baik, terima kasih. Jesucen. Sumber kekuatan, sumber penghiburan. Jadi dalam keadaan apapun, pokoknya dia adalah kekuatan dan penghiburan. Boleh melewati masa-masa sulit maupun suka maupun duka. Oke, ya, terima kasih ya. Tuhan menjadi sumber kekuatan, ya, sumber perlindungan. Suka duka semua ada aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, baik, Pak Asyong atau Ibu Sunli ya, silakan Pak Ibu. Pak Asyong atau Ibu Sunli, silakan. Mungkin lagi ini ya, lagi aktivitas. Oke, Pak Antoni. Janji Tuhan tidak pernah berubah, Musa. Ya, itu hal yang paling penting ya, menyatakan kasih Tuhan, janjinya yang tak berubah. Ya, semua Maya, silakan. Ya, tujuan Allah menyelamatkan kita, terutama dan pertama adalah untuk memberikan kita hidup yang kekal. Yang lain-lainnya itu adalah bonus dari kehidupan yang kekal itu. Oke, ya. Tuhan memberikan hidup yang kekal ya, dan bonus-bonusnya. Oke. Ya. Pak Billy, silakan. Ya, Musa. Sama semuanya sih sudah dijawab semua sih. Akhirnya. Sama lah, memelihara, selalu bersyukur gitu kan sama Tuhan. Ya, oke. Tuhan yang memelihara kita ya. Oke. Santo Yohanes, silakan. Ya, dia Bapa yang baik, yang setia. Ya, Bapa yang baik, yang setia. Ya. Oke, terima kasih. Meling, silakan. Ya, adik saya, silakan. Ling. Kayaknya masih malu-malu dia, belum. Oke. Ya, Bapak Ibu, ya semua yang kita sebutkan tadi. Contoh ya, Hayami belum.
Shanto Hayami keluar kayaknya enggak? Tadi mungkin lagi Tadi keluar, ada. lagi ada. Ya, tadi ada nih kayaknya keluar. Sudah ini keluar semua. Iya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sebutkan tadi satu persatu menggambarkan tentang kasih Allah yang besar, ya, yang besar ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ya, sungguh luar biasa, ya, luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Ya, baik. Yang utama, yang paling penting dalam hidup kita yaitu keselamatan, yaitu bagaimana Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga itu membawa kita menikmati hidup yang kekal, ya, maupun juga berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Nah, terakhir, Bapak Ibu Saudara, melalui pembahasan kita panjang lebar yang sudah kita pelajari bersama pada malam hari ini, saya ingin ajak kita sebentar untuk ambil waktu berdoa, ya, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang tersedia, ya, yang tersedia bagi kita, yang Allah berikan kepada kita. Khususnya untuk yang kita ingat akan hal yang paling kita butuhkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Mari kita puji namanya, ya, melalui doa-doa kita, ya. Mari kita ambil waktu sebentar, 1 menit, 2 menit, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Allah yang besar itu bagi kita masing-masing. Ya. Boleh dengan buka speaker, silakan, ya, kita bisa sama-sama berdoa dengan bersuara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih Tuhan, boleh kami alami. Kau Bapa yang setia, Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami dalam perayaan, dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Semua kebaikan kami tidak bisa membalas. Kami bersyukur punya Bapa seperti yang kami. Bagi seluruh jemaat kami yang kami percaya bersama dengan Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sudah menyelamatkan kami, yang melindungi kami. Terima kasih sampai saat ini bahwa kami boleh ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tolong aku. Haleluya. Saya kembalikan kepada Lucy. Oke. Baik, saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih Muse untuk PA kita pada malam hari ini, dan saya yakin, saya percaya bahwa kita semua sungguh boleh diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan dan mengingatkan kita kembali betapa Tuhan mengasihi kita, ya Bapak Ibu Saudara. Oke, sebelum kita akan menutup PA kita pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, boleh segera disampaikan pokok doanya, atau bisa juga melalui chat, ya. Jadi kita akan berdoa bersama-sama. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang secara khusus ingin didoakan pada malam hari ini? Tolong doakan itu keponakan Ibu Aling, ya, masih muda. Kakak adik kena COVID, satunya parah di ruangan ICU kritis, satunya isoman di rumah. Cuma yang isoman ini kan di rumah, nggak ada keluarga, mamanya kan di Prabu. Nah, ada keluarga di Jakarta fokus kepada yang di ICU nih. Jadi yang isoman ini juga mungkin nggak begitu terperhatikan, kayak asupan-asupan makan, apa obat, nggak disiplin gitu. Jadi sampai sekarang masih negatif, masih positif yang di isoman ini. Itu Ya. tolong doakan, ya.
keponakan Ibu Aling ya, semua ya. Iya, Vanita dan Venita namanya. Ya, Vanita dan Venita. Kita Iya. doakan. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang lain yang ingin didoakan? Kesehatan mah dulu sih. Pak Andreas? Kesehatan mah saya sih. Ya. Sering kamu sih. Ya. Doakan adik kami juga lah. Adik kami Meling yang sedang belajar bertumbuh juga bersama kita di dalam kesendiriannya lah ya, ditinggal suami supaya terus dikuatkan Tuhan, diberi hikmat menjalani kehidupannya, untuk usahanya diberkati Tuhan ya Ling ya. Nah, tolong doakan itu ya Lucia. Ya. Untuk adik semua ya. Ya, itu Lucy tolong doakan Pak Budi ya, yang paru-parunya ada radang. Habis kena COVID ada radang. Sudah dicek di rumah sakit? Ya, saya puji Tuhan sih kemarin sudah ya, ronsen sudah. bersih. Iya. Pak Budi kena radang dia. Radang ya Bu ya. Pneumonia ya. Pneumonia. Iya. Pneumonia ya. Pak Budi ya. Oke, saya rangkum ya pokok doanya Bapak Ibu. Tadi berdoa untuk kedua keponakan Ibu Aling, Venita dan Vanita. Doakan untuk Pak Andreas yang sakit mah. Kemudian adik semua ya. Doakan untuk kehidupannya dan juga usaha yang sedang dikerjakan dan juga imannya semakin boleh bertumbuh sama-sama. Doakan untuk Pak Budi yang sakit pneumonia ya iya, supaya Tuhan semakin pulihkan. Ada lagi tanda kita? Doakan papa saya, imannya, pemulihannya. Ya, Pak Ce Sucen ya, puji Tuhan, pulih ya Ce. Dan biarlah Tuhan boleh tolong terus imannya semakin diteguhkan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan? Ibu Yeme. Ya Pak, Ibu Yeme. Sakit ya udah. Kenapa Pak? Jalan sakit. Sakit. Ya, kita doakan untuk Ibu Yeme supaya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bahkan kita semua di tempat ini ya, yang mengikuti Zoom dan juga keluarga kita, Jemaat Gereja Anugerah, supaya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Saya bagi saja pokok doanya ya untuk kaum Bapak. Doakan untuk keponakan Ibu Aling, Pak Andreas, dan juga tadi Pak Budi. Ya, untuk kaum ibu akan doakan untuk adik semua Maya, doakan untuk Papa Ce Sucen dan juga Ibu Yeme. Adakah yang tertinggal pokok doanya? Pas, mesti sudah langsung semua. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama. Nanti minta dengan kasih. Semua Maya tutup kita di dalam doa ya, semua. Iya, mari. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami mau berdoa bagi seluruh jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Budi, Tuhan juga engkau dan dalam pemulihan paru-parunya, tolong. Doa juga untuk Andreas, maknya, yang engkau juga yang menolong pulihkan kembali. Itu dari kami. Tuhan engkau yang menolong pulihkan mereka. Kami sungguh menyerahkan seluruh jemaat kami, Bapak dari Ce Sucen, Cemeli, Tuhan pulihkan juga paru-parunya dan imannya kiranya terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terus kami berdoa jemaat-jemaat kami yang lain berdoa juga untuk ibadah kami pada esok hari. Kiranya Tuhan juga menolong kami pada kami secara online, semua kami yang melayani dan semua jemaat boleh persiapkan semuanya untuk dalam malam ini kami akan istirahat. Tuhan pulihkan kami dalam segala benar. Dalam nama Yesus kami. Amin. Bapak di sorga, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini.
Kami bersyukur Bapak Ibu yang boleh bergabung, kami boleh bersekutu bersama. Pelajaran dan pengajaran yang diberikan kepada kami, Roh Kudus tolong supaya semua pengajaran ini semakin meluas dan menghasilkan buah dalam hidup kami, sehingga berdampak kepada tindakan-tindakan iman kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah malam istirahat malam hari ini bagi kami menjadi malam di mana kami diberkati Tuhan, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah waktu mendatang kami terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini, karena kami sungguh percaya belajar Alkitab firman Tuhan adalah belajar seumur hidup ya Tuhan. Kami akan terus diperkaya dalam berkat-berkat rohani yang baru lewat pengajaran-pengajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pak Asyong bergabung lagi Sabtu